Berarti ya sekali lagi untuk closing ya, sekali lagi kita berterima kasih selaku yang apa ya, maksudnya saya nggak dituakan, saya pakai ya. Selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik ya. Jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya, tanpa kami potong, tanpa kami tambahi, ya gitu. Insya Allah begitu. Ya. Loh, justru itu saya kan matur apa adanya. Ya, tapi memang nanti kalau kita nggak berada, tapi kalau misalnya sampai ke ranah hukum yang nanti sangat berkualitas atau berperan itu bukan 1000 foto, tapi lembar ijazah asli. Itu aja. Sama lembar buku skripsi tadi. Terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan di sini. Kami tadi sudah bertemu dengan tim dan kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang, tapi tadi yang hadir 3 orang untuk menemui kami. Tapi kalau yang lainnya ada di luar banyak. Yang hadir tadi adalah Bapak Roy Suryo, kemudian Pak Rismon dan Ibu Tifa, Dr. Tifa. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kehutanan, maaf, jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki ijazah mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi. Dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Ada yang terutama yang wisudunya bersamaan itu pada hadir dan mereka juga membawa skripsi-skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau. Plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen. Ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak, itu sudah kami jelaskan. Jadi saya kira itu teman-teman, kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi terhadap apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya. Begitu saya kira dari kami kita cukupkan ya. Kemudian kami juga sampaikan, kami punya press release apabila ada keinginan untuk kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang gitu. Kami bertanya, kami harus, ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen kami. Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Nah nanti persilakan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Misalnya sebagai saksi ya, kami siap. Gitu. Kami yang akan kami kembali lagi yang kami tekankan di sini, kami dasarnya adalah dokumen yang kami punya. Itu saja. Demikian teman-teman. Kalian cuma pengen lihat foto saya toh? Juga meloloskan pejabat bermasalah. Apa contohnya? Ya kita melihat dari kasusnya di UI. Bahlil Lahadalia yang kemudian mendapatkan gelar doktor tapi kemudian bermasalah ya, terbukti bermasalah kurang dari 2 tahun dia bisa mendapatkan gelar doktor
Itu orang luar biasa jenius, berarti dia bisa merampungkan gelar doktor kurang dari 2 tahun ya. Gua aja tesis saya sampai sekarang belum selesai gitu kan, tapi dia bisa secepat itu 2 tahun. Ya, pemerintah juga kemudian menjadikan kampus ini sebagai pendukung untuk proyek-proyek strategis nasional. Atau proyek-proyek pemerintah lah, proyek BUMN dan lain-lain. Dulu di Pegunungan Kendeng, di daerah Rembang dan Pati, ada Semen Indonesia gitu, dan pembangunan pabrik semen Indonesia, dan itu menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Ini apa yang disampaikan oleh warga di sana ya, ketika kami menginvestigasi persoalan ini. Usut ternyata juga ada peran dari akademikus, dosen-dosen yang kemudian mendukung dalil-dalil dari semen Indonesia ini. Nah, terakhir adalah pemerintah memberikan gula-gula. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas, bahwasanya berapapun bukti dan saksi, Jokowi akan terpatahkan oleh RT yang maju terus. RT takyar mendukung. Nah, bukannya hanya saksi kalau benar palsu ijazahnya Jokowi, semua termu-termu kalau perlu dipenjarakan saja ya. Penelitian berhak menjalani dokumen publik Jokowi dengan sebagai pejabat publik. Nah, tangkap Deli Jokowi maksudkan Gibran Fufafa. Nah, dibungkus setebal apapun kalau memang sudah busuk lama juga kecium dan ketahuan ya. Kalau ijazahnya terbukti palsu, saksi yang melindungi ijazah palsu harus dihukum juga, karena Jokowi dan Rektor UGM wajib ya dijebloskan ke penjara bikin gaduh dengan ijazah palsu. Nah, Jokowi dan Rektor UGM wajib ya, betapa rendahnya martabatnya para pejabat UGM yang melindungi Jokowi yang gak sudah jelas ya dan nyata tidak punya ijazah. Tangkap OVA ini membohongi rakyat Indonesia karena berbohong demi melindungi Jokowi. Nah, tangkap Jokowi dan adili kalau terbukti ijazah palsu, penjarakan karena bikin gaduh negara Indonesia. Level terendah sebuah lembaga pendidikan berserangnya para pembohong di sana. Ya, barang busuk makin disembunyikan makin berbau ya. Semoga Jokowi dan Rektor UGM secepatnya masuk bui. Nah teman-teman, satu pernyataan Rektor UGM Ova Emilia ternyata hanya pernyataan atau palsu atau bohong ya. Agustus 2025 menyatakan Jokowi lulus 5 November ya 1985 di wisuda 19 November 1985. Nah, ayo rakyat Indonesia, kita dukung para pejuang kebenaran dan keadilan untuk bangsa kita ini. Pejabat pegang amanah dia berbohong wajib dipenjarakan demi rakyat Indonesia yang selalu melindungi ijazah palsu Jokowi dan selalu membelanya harus ditangkap semuanya. Nah, kita ke Nusa Kambangan agar ya rakyat puas dengan kinerjanya para penegak hukum. Kalau Kapolri itu tidak bisa diharapkan untuk bisa menegak hukum yang benar. Nah, Pak RT terus semangat berantas bajingan-bajingan mencurkan negara atau Mulyono, sekeluarga dan kelompok-kelompoknya, atau Pak RT saya harus mendukung Anda Pak ya. Nah, Ova dan Weni diseret ke pengadilan karena berbohong atau melindungi atas kepalsuan ijazahnya. Bapak-bapak hebat, tolong nanti Jokowi atau Ibu Rektor satu sel yang biar jadi suami istri ya. Gila Wening 11-12 ya. Ova lampir bohong kok bisa ini. Nah teman-teman ya, penjarakan Joko Widodo dan termul-termulnya termasuk pihak UGM yang berbohong tentang ijazah Joko Widodo. Lanjut terus RT, tumbangkan terjak termul harus nyusep ya. Sekelas UGM kerjanya kayak universitas yang baru buka ya. Kalau terbukti palsu, penjarakan semua manusia yang mendukung kepalsuan. Kalau terbukti bersalah saksi-saksi yang mendukung harus dihukum ya. Bravo RT selalu demi kebenaran di bumi Indonesia ini. Rektor, wakil dan semua staf yang membantu dalam kejahatan dokumen ijazah palsu Jokowi wajib dihukum ya. Penjarakan sesuai undang-undang yang berlaku agar menjadi pembelajaran untuk yang lain dan tidak terjadi lagi di kemudian harinya. Nah, saya yakin ya bahwa ijazah itu tidak palsu dan juga tidak asli. Sesuai kenyataan ada yang tidak punya ijazah, jadi bisa dibuktikan itu.
tindak kejahatan yang harus segera diusut dan diadili, ya. Ya, kamu mau aman, UGM melepaskan ikatan dan intimidasi dari Jokowi dan transparan tentang bukti nyata adanya ijazah palsunya. Tidak punya Pak Jokowi ijazah itu. Nah, logika kalau ijazah Jokowi asli nggak bertele-tele seperti ini prosesnya. Pasti dari awal itu sudah ditunjukkan, ya. Pas diminta itu ditunjukkan. Tidak ada yang harus dipenjarakan, tunjukkan ke publik kecuali ijazah palsu. Ya, kenapa harus begitu ruwet kalau ijazah sarjana? Jokowi asli tunjukkan saja dan termasuk sera untuk diteliti, ya. Kalau memang ijazah Sri Mulyono asli, tak mungkin kasus ini berjilid-jilid, merusak dunia pendidikan, merusak dunia hukum, merusak undang-undang dasar, merusak sumber daya alam, layak dapat hukuman pejabat 1000 tahun, ya. Terlebih utama kembalikan fungsional hukum dan marwah hukum dan keadilan hukum, kembalikan berdiri tegak. Ya, keadilan terhampar di bawah puyuh hukum. Nah, secepat apapun kebohongan berlari Jokowi, suatu saat kebenaran Roy CS akan mengalahkannya, ya. Jadi semoga memunculkan yang menenangkan, yang benar-benar yang salah memang salah, ya. Hari semakin jiwa-jiwa orang terpilih selalu ada di mudahan Tuhan. Nah, teman-teman, jika suatu lembaga yang sudah kredibel dikelola oleh orang-orang yang tidak kredibel, maka lembaga tersebut akan mendapatkan masalah, ya. Data dan fakta dua hal yang berbeda. Bahwa data perlu diuji dan dibuktikan, sementara fakta adalah kenyataan yang ada dan telah merebak di masyarakat. Nah, berulang kalinya rektor salah sebut Jokowi jurusan kedokteran. Coba dicek, ya, di sana apakah ada nama Jokowi? Mungkin ada Jokowi lain yang bikin mantan presiden itu. Ya, berapa besar dosa, carilah bagaimana mereka dan pemandu serta pendukung kebohongan, ya, di samping Mulyono dan Bu Rektor termasuk para saksi yang mengaku teman kuliah Mulyono, karena mereka memberi keterangan palsu dan pembohongan publik, mereka juga harus mempertanggungjawabkannya. Coba berani UGM memperlihatkan buku kasar, ya, atau stambuk yang berisikan riwayat mahasiswa sejak mendaftar dan terdaftar seperti wisuda. Terus kejar, ya, dan penjarakan para saksi atau penegak hukum yang bohong boro-boro, suruh buktikan yang lain. Ijazah asli saja yang paling gampang gak pernah ditunjukkan di pengadilan, cuman janji-janji aja. Ya, RT guru bangsa menunjukkan tinggi tegaknya keadilan hukum sebuah negara, patut untuk dicontoh untuk generasi masa depan Roy Suryo CS. Rakyat bersama RT dan UGM yang jiwa lurus dan menjaga kejujuran mulai memberikan data terbuka terkait ijazah Jokowi. Nah, teman-teman, itu saja. Dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih. Salam NKRI.